and it's so easy. Saya mungkin perjelas sedikit arti yang tadi saya kemukakan. Saya ambil contoh negara Amerika dan negara-negara maju. Pemerintah, siapapun pemerintah itu kan, pemerintah bisa berganti-ganti kan, di Amerika maupun di mana saja. Pemerintah bisa berganti-ganti. Tetapi mereka ini sangat rely pada think tank yang ada. Jadi maka itu kenapa pusat-pusat think tank di Amerika adanya di Washington DC. Baik itu yang kanan, kiri, tengah. Contohnya saya bilang Brookings Institutions yang punya reputasi begitu hebat. Atau RAND yang lebih mengkhususkan diri pada isu-isu tertentu. Dan yang lain-lainnya sampai ke yang paling kanan, American Enterprise Institute contohnya, yang ekstrim kanan. Tapi apapun afiliasi mereka, tapi mereka itu dan isi dari think tank tersebut adalah para scholars, kalangan akademisi yang memberi input kepada pemerintah siapa saja. Saya sudah tanya ke 40 orang, 40 orang dari yang tua sampai yang muda, sampai ke Arief Budiman. Coba tolong jawab ke saya. Saya tanya ini tahun 2000. Coba tolong jawab, kasih ke saya gambaran Indonesia 40-50 tahun lagi dari sekarang. Apa jawabannya? Yang rada mendingan jawabannya itu agak jelas gitu. Arahnya mau kemana ya ibu ini. Jadi orang-orang tapi itu juga cuma ngasih ininya aja, rumusnya aja. Rumusnya. Enggak, tapi maksudnya orang itu. Jadi orang Indonesia itu. Jadi karena apa? Karena dalam waktu yang cukup lama kita tidak boleh berpikir kritis. Tidak boleh berpikir kritis. Sekian lama. Jadi kalau Anda ngomong tadi akademisi ya. Akademisi yang mana? Akademisinya besarnya juga profesornya sama kok. Itu. Yang kalau profesor nggak boleh dibantah kok. Nggak boleh ditanya kok, nggak boleh dijawab kok. Memang begitu. Di kampus 30 tahun. Saya pernah bikin seminar 6 bulan diinterogasi kok. Nggak tahu salahnya apa. Cuman bikin forum di kampus. Memang sih, during Soeharto regime, mahasiswa is not allowed to engage in politics. You remember that? Ya, tapi saya mengerti itu. Tapi maksudnya kalangan maksud saya sebagai intellectual di Indonesia itu yang bisa kita sebut kalau mereka mau berdirikan think tank sebagai tempat untuk memberikan isian kepada pemerintah siapapun pemerintahnya, baik itu Kongres maupun eksekutifnya. Karena kalau dibilang semua juga tidak, karena saya pada waktu saya masih muda sekali saya sempat berbincang-bincang. Memang saya nggak punya banyak contoh, tapi Cak Nur misalnya, dia Gus Dur misalnya. Iya, Gus Dur. Dia bisa. Saya memang nggak pernah berdiskusi sama dia, tapi saya nggak pernah bicara dengan Cak. Cara berpikir, kemudian dia memberikan jawaban dan solusi mengenai kebernegaraan. Itu ada keluar gitu loh. Bukankah di Indonesia ada? Saya nggak bilang ada. Kita sebetulnya cukup banyak punya orang-orang yang bukan hanya pandai, tapi juga kritis dan juga bisa banyak sekali menyumbang untuk pencerdasan bangsa kita. Oke. But tempat yang mereka bisa akses itu sangat sempit sekali. Mereka susah sekali untuk menerobos pertama ya lapisan-lapisan politisi ini. Ini lapisan, kalau ini pribadi ya, kalau saya lihat itu kesan saya lapisan politisi ini yang membungkus pemerintahan itu birokrasi. Bukan birokrasi. Bukan. Kita butuh birokrasi. Ya. Politisi ini dengan berbagai kepentingan politik yang tidak memikirkan policy yang besar, yang berkepanjangan dan sebagainya. Ini lapisan itu tebal sekali. Seorang akademisi untuk menyuarakan pendapatnya ke sana, wadahnya ya. Nggak akan Nggak nyampe. Apalagi nggak ada uang. Akademisi itu yang paling miskin lah dari semua. Ya, betul. Oke. Kita ngomong dengan anggota DPR aja kita udah, waduh,
gajinya berapa kali lipat gaji kita gitu. Karena cara berpikirnya adalah ininya ada semacam hierarki, gaji lo berapa, gaji gue berapa gitu, itu ada. Ada atau banyak maksudnya? Let's say ada. Okay. Soalnya kalau mobilnya seperti apa di Jakarta itu, di Indonesia sekarang ya, mobil semua status itu sudah ditentukan. Mobilnya harus kelas ini, kelas. merek pakaiannya harus seperti ini. jadi liburannya harus kemana? Ini itu ini sekali ya. jadi otak bukan That ukuran. defines someone to be somebody. Ada, Somebody ada. is defined by what they wear, what Shallow they thinking. drive. Very shallow thinking. Exactly. Jakarta. Dan institut pendidikan tinggi semakin dipaksa untuk jadi institusi komersial. Betul. Nah, ini juga memberi beban yang ekstra kepada si dosen-dosen ini, si pemikir-pemikir ini. Dia harus bukan sekarang berpikir dan melakukan riset dan sebagainya karena cintanya pada negara atau konseptual, tapi karena dia butuh duit. Nah, sekarang jawab pertanyaannya Monica 40 tahun, 50 tahun dari sekarang. Seperti apa? Nanyain dia udah hidup di sini. Jadi Saya mau cerita sedikit ya. Saya makin pesimistis dong saya. Saya cerita waktu itu ya, yang kenapa bapak saya pernah waktu menonton Rusia bubar dia menangis. Coba dia cerita menangis. sama teman-teman. Kan saya heran juga, saya tanya kenapa kamu menangis, kok tentara menangis ya bisa. Terus dia mengatakan bahwa kamu tidak pernah terbayang, karena dia sekolah di Rusia, kamu tidak pernah terbayang Rusia sebegitu kuatnya bubar. Apalagi Indonesia. tapi kalau ngomong-ngomong